Oke. Ya, nanti aku record kan. Jadi nanti bisa di-upload di YouTube. Oke, aku mulai lagi yang tadi. Sisanya nih, setengah akar 3 bagi setengah berapa coba? Akar 3. Akar 3. Kenapa coba? Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. Karena? Kan itu setengah bagi setengah 1. Ya, bener banget. Jadinya 1 kali akar 3. Akar 3. Ya, bener banget guys. Oke, lanjut. Nah, luas segitiga. Nah, kalian tahu nggak rumus luas segitiga itu apa? Setengah kali? Alas kali tinggi bagi 2. Ya, bener banget. Setengah kali alas kali tinggi. Contoh, kalau gue punya segitiga kayak gini, misalnya 10, ini 5. Berarti luasnya berapa? Setengah kali? 10 kali 5. Oke, berapa jadinya coret-coret? 5 kali 5. Jadi 25. 25. Bener banget. 25 satuan luas. Kenapa satuan luas? Karena lihat, satuannya kan kita nggak tahu gitu. Nah, satuan luas tuh maksudnya persegi gitu. Satuan luas tuh maksudnya persegi. Jadi satuan yang luas. Nah, satuan luas itu kan meter persegi, sentimeter persegi. Nah, karena kita ketidaktahuan soalnya itu ambigu berapanya, jadi satuan luas. Gitu ya. Jadi kalian bingung, loh kenapa satuan luas? Nah, datangnya dari situ ya. Karena tadi kerancuan soal dan apa ya? Ya emang gitu mungkin ya, satuan luas tuh yang persegi, yang pangkat 2 meter persegi, sentimeter persegi, kilometer persegi dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya luas segitiga itu tuh nggak berlaku kalau segitiganya itu nggak ada siku-sikunya. Tumpul. Eh, eh, Kalau, bentar. Kalau yang diketahui itu yang ini. Nah, ini 30. Wait, ini 30 derajat. Terus yang diketahui ini. Oh, nggak gini, nggak gini. Contoh, gue punya soal gini. Jika ABC itu panjang A itu 20 cm, panjang B 50 cm, sudut dari bentar, A-nya diketahui, B-nya sudut C itu 30 derajat. Berapa luas segitiga tersebut? Berapa? Bisa nggak kita masukin? Coba kita buat segitiganya dulu deh. Ini A, B, C. Lihat, panjang A itu tuh depannya ini. Jadinya A tuh yang ini. Aman nggak guys? Jadi A-nya tuh depan sudut A. Jadi A kecil. B itu tuh depan sudut B. Berarti ini B kecil. C itu depan sudut C. Berarti ini C kecil. Nah itu panjangnya. Aman nggak dari situ? Jadi A itu depan sudut A. Jadi A tuh 20 cm di sini. B itu tuh tadi 50 cm. Nah, sudut C itu tuh 30 derajat di soal. Sentimeternya hapus deh. Nah, yang ditanya tuh luas. Boleh nggak luasnya setengah kali 20 kali 50? Nggak boleh. Karena kan alas kali tinggi. Tingginya nggak diketahui. Ini gimana cara nyari tingginya? Nggak bisa kan? Ribet. Nah, oleh karena itu, rumusnya gini. Luas itu tuh sama aja kayak setengah kali sudut yang diapit kali apa ya? Kali sisi berapitan. Ini kan sisi berapitannya depan sudut A sama depan sudut B. Jadinya A kali B kali sin dari sudut yang diapitnya itu C. Sin 30 gitu. Ah, gak ngerti Kang. Gimana sih? Nah, contoh lagi. Misal kalau gue punya gini. B, C, D. Kalau yang diketahuinya ini 30, ini 50. Ini 50. Dan sudut B-nya ini 60. Berarti luasnya berapa? Ingat yang diapit aja gitu. Yang berapitan. Berapa jadinya? Setengah kali 50 kali 30 kali sin dari 60. 60. Nah, gitu. Contoh lagi. Kalau aku punyanya gini.
Misal ini 60, ini 30, ini 90. Nah, sebenarnya tahu nggak sih setengah kali alas kali tinggi itu nanti deh. Kita lihat. 4 kali 7 kali 8. Nah, lihat. Luasnya itu setengah kali bebas. Kalau mau sin 60, berarti ngambilnya yang diapit sama 60. Kalau mau sin 30, ya udah ambilnya yang ini. Kalau mau sin 90, berarti yang ini. Aman nggak? Ya gitu. Ini contoh aja. Berarti kalau luas dari, misal aku mau ngambilnya yang sin 60, berarti yang mana nih? Setengah kali 4 4 kali kali 8. Kalau mau ambil yang, ya, ambil sin 90, berapa? Yang diapit sama 90 apa? Ini 74 aja. Berarti setengah kali 4. Setengah Ya, kali 4 kali 7 kali ya, sin 90. bener banget, bener banget. Nah, alas kali tinggi itu berasal dari situ juga. Karena sin 90 gitu. Misalnya. Nah, misalnya ini 50, ini 60. Nah, luasnya berapa? Setengah kali ini siku-siku. Berarti kalau siku-siku pasti berapa derajat? 90. 90. Berarti setengah kali 50 kali 60. kali sin yang Sin diapit 90. 90. Sin 90 berapa? Coba dari tabel yang tadi yang 1. kita udah nemu. 1. Ayo, sin 90. Sin 90. 1. Bener banget 1. Wait. Nah, jadinya kan 1. Jadinya setengah kali 50 kali 60 kali 1. Jadi gitu guys. Jadi sebenarnya ini tuh A kali T. Karena sudut yang diapitnya 90 jadinya setengah kali A kali T aja. Padahal ada sinnya. Aman nggak? Karena di SD kan kita nggak belajar trigono gitu ya. Ya nggak? Sip. Iya. Oke, gitu. Nanti tuh ada di soal. Ya, tinggal dimasukin aja. Setengah kali 50 kali 20. Sin 30. Berapa? Dari tabel tadi. Ini berapa? Setengah. Setengah. Tinggal masukin. Setengah. Coret-coret 10. Coret-coret 25. 25 kali 10, 250 satuan 50. luas. Luas. Ya, sip. Untuk kalian. Nah, selesai deh ini luas. Tuh, ini tuh dipelajarinya di kelas 10 semester 2. Tapi di bab akhir. Lanjut lagi deh. Oh iya, ini aku mau bahas yang seru banget. Ini seru banget. Oke, jadi ada kuadran guys. Kan as we know ya, ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, setiap kuadran nanti ada karakteristiknya masing-masing, ada cirinya masing-masing, ada keunikannya masing-masing. Gitu. Nah, lihat di kuadran 1. Oh, tunggu dulu. Ini kan 0 ya? Iya enggak? Ini 0. Berarti kanannya 0 berapa nih? Positif. Ya enggak? Iya. Kirinya berarti apa? Kiri 0? Negatif. Atas 0 berapa ini? Atas 0? Positif. Positif. Bawah negatif? Bawah negatif. Bawah 0 negatif ya. Sorry. Ya. Ini agak aneh nih. Oke, let's say gue punya segitiga di sini. Mana ya hijau? Nah gini. Nah, berarti kan kita perjelas di sini. Ini kan plus, 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 plus. Berarti kalau apapun yang di kuadran 1 berarti kan sin something. Berarti kan demi. Lihat, depannya apa ini? Depannya apa? Positif. Plus. Miring pasti positif ya? Kenapa miring pasti positif? Iya. Ada yang tahu? Karena ada di dalam kuadran 1. Oke, itu bisa juga. Tapi di semua kuadran nanti bakal positif miringnya. Kenapa? Karena lihat, kalau kita punya segitiga, miring, ini dapat dari akar kan? Iya nggak sih? Dari akar. Dari ini, tahu nggak sih? A kuadrat tambah B kuadrat kan sama dengan C kuadrat. Nah, C ini pasti positif karena akar tuh nggak boleh negatif. Contoh deh, contoh. Kalau gue punya ini 3, 4, ini berapa? Kan jadinya gini.
3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadinya kan 9 tambah 16. Jadinya kan 25. 16. Ya, C kuadrat. C-nya berapa? Jadinya akar 25. 5. Nah, Akar 5. ya benar banget. Berarti ini 5. Lihat, di dalam akar itu nggak boleh negatif. Akar min 4. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena nggak ada. Oleh karena itu nanti ada deh bilangan imajiner. Yaitu akar min 1 sama dengan I. I alfabet ya. Nah, nanti ini bakal ditemuin di kuliah. Khususnya di Euler. Nanti ada huruf I ini. Imajiner. Di fisika juga nanti bakal ada. Pokoknya di kimia juga ada. Di semuanya ada. Oke, jadi akar intinya tadi. Kenapa sih miring selalu positif? Karena di dalam akar gak boleh minus. Itu ya. Nanti kalau ditanya sama gurunya gitu. Oke, sin itu pasti positif. Cos-nya, cos something, ini something, samping per miring. Berapa tuh? Positif. Positif per? Positif. Berapa tuh positif per positif? Positif. Positif. Tangan sekarang, tangan. Tangan something. Tan desa. Depannya berapa? Dari sini aja deh, dari sini. Nggak usah nyari lagi. Lihat, depannya ini apa? Positif. Positif. Sampingnya ini? Positif. Positif. Positif per positif? Positif. Positif. Nah, lihat. Berarti all atau semuanya positif. Gitu. Nah, itu. Cirinya kuadran 1 itu apa? All is positif. Gitu. Lanjut. Sekarang kita ke yang lain. Sekarang di kuadran 2. Kuadran 2. Misal gue gambar gini. Nah, diperjelasnya di sini. Lihat bawahnya kan ini minus. Mana sih merahnya? Nah, ini minus, depannya positif. Nah, miring pasti positif, nggak usah ditulis. Oke, sekarang kita yang kuadran 2. Sin something, misal dibuat di sini something, depannya apa tuh depannya? Depannya apa, guys? Positif. Positif, benar banget. Bentar aku hapus dulu. Oke, positif. Miringnya tadi pasti positif. Jadi sin something di kuadran 2 positif. Oke. Sekarang, nah ini yang bedanya. Lihat, cos kan cos itu sami. Lihat, ini kan something. Samping dari something itu apa? Negatif. Ini apa? Negatif. Bener banget. Negatif nih. Beda sendiri negatif. Miringnya pasti positif. Nah, lihat, apapun yang dikali negatif, apapun yang dikali yang dibagi negatif itu pasti apa? Negatif. Ya, tapi nggak boleh min per min karena min per min positif juga gitu. Kayak min kali min positif. Min kali min positif. Min kali plus min. Ya gitu-gitulah di SMP ya. Oke, jadi ini min ya. Oke, desa. Lihat depannya apa nih depannya? Positif. Positif. Sampingnya? Samping apa? Negatif. Negatif. Bener banget. Jadinya apa? Negatif. Negatif. Gitu. Oke, jadinya apa nih yang positif? Cirinya? Hanya? Sin. Sin. Yang positif. Bener banget. Masukin sini. Sin positif. Berarti sisanya negatif. Oke, lanjut. Kita ke kuadran 3. Coba kita gambar dulu. Tiganya gini deh. Gimana ya? Gini. Oke, diperjelas di sini. Ya, wait. Nah, gitu. Oke. Kita lihat di sini. Ininya kan minus. Ini juga minus. Demi. Oh, sampingnya di mana? Sampingnya di sini deh. Oke. Depannya apa depannya? Depannya apa, Negatif. guys? Negatif. Bener banget. Bentar. Negatif. Per miringnya pasti tadi apa? Positif. Miring min per positif. Jadinya Negatif. negatif. Sampingnya berapa? Apa sih? Samping ini. Ini kan something. Nah, sampingnya negatif. Bener banget. Ya, negatif.
Miringnya pasti tadi. Kalau miring pasti Positif. Positif. Jadinya Negatif. negatif. Sekarang depan something apa? Depan something. Negatif. Negatif. Sampingnya Wih, Negatif. hilang. Negatif. Negatif bagi negatif. Positif. Positif. Ya, jadi yang positif apa? Tannya. Tannya. Sip. Tulis di sini. Tan positif. Sisanya negatif. Selain tan. Gitu. Oke, lanjut. Kita ke kuadran 4. Gampang kan? Ini penting banget. Nanti kalian pasti nemu uniknya. Oke. Aduh, kok lemes ya? Ini diperjelas di sini. Berarti ini plus, ini minus. Iya nggak sih? Kan ini gambarnya diperjelas aja gitu. Oke, depan. Ini misal something-nya di sini. Depannya berapa? Negatif. Negatif. Miringnya pasti positif. Positif. Jadinya berapa? Negatif. Negatif. Sampingnya Positif. Positif. miringnya pasti Positif. 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 Positif per positif. 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 Positif thinking. Lanjut. Depannya berapa depannya? Negatif. 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 Sampingnya Positif. 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 Berapa tuh? Min per positif. Negatif. Negatif. Oke. Jadi yang positif apa tuh? Kosnya. Kos. Bener banget. Jadi yang positif hanya kos. Berarti sisanya negatif. Nah, gitu. Terus kita dapat apa sih untungnya? Udah nemu kayak gini. Nah, nanti kepake guys. Bentar. bentar. Nanti aku mau ngenalin ini diagram. Ingetin ya. Aku suka lupa. Let's say sin 60. Sin 60 berapa? Dari tabel Setengah akar 3. setengah akar 3. Nah, nanti kalian buat tabel sendiri ya. Tadi tipsnya itu kalau sin itu setengah akar, tapi 0, 1, 2, 3, 4 diisi gitu akarnya. Oke. Nah, itu nanti kalian tinggal buat aja. Kalian sambil bawa catatan ya. Karena kita nanti bakal kepake tuh tabelnya. Oke. Sip. Nah, sekarang kalau aku nanya gini, sin 120. Kalian kan bingung. Dapat dari mana gitu. Nah, nanti ada namanya sudut berelasi. Ada hubungannya gitu. Nah, sin 120 itu kan sama aja kayak 180 min 60. Ya enggak? Karena 180 min 60 kan 120 juga. Nah, jadinya sin 60. Jadi ambil yang sisanya gitu. Ngerti enggak? Let's say. Contoh lagi. Enggak, kita mau main aja. Mau main ini. Sin 150. Nah, sebenarnya ya, lihat. Kan bisa kan 150 tuh di sini kan. Kalau ini 150. Nah, 150 kan di sini. Nah, ini bisa berelasi dengan ini kan 180 derajat. Juga bisa berelasi dengan 90 derajat. Tapi lebih baik pakai yang ini. Karena kalau pakai yang ini ada konsekuensinya. Gitu. Berarti ini berapa sisanya ini? Ini berapa? Kalau ini 150 nih? 30. Jadi sin 150 sama dengan sin 30. Gitu. Itu namanya berelasi. Tapi ingat harus yang hubungan sama sudut istimewa. Sudut istimewa apa aja? 0, 30, 45. 45, 45, 60, 90. Terus? 90. Nah, bener banget. Let's say, kalau aku punya gini, sin 315. Berarti kan ini hubungannya kan tadi bisa 0, 90, 180, 270, 360. Kalau sin 315 kan di sini berarti. Iya. Nah, berarti ini hubungannya sama 360. Jadi hubungannya sama 360 sama sudut istimewanya. Jadinya kan 360 min 45. Lihat 360 berhubungan, 45 sudut istimewa. Aman nggak? Dari situ dulu. Aman. Tes saya lagi. Sin 240. Lihat, berarti ini hubungannya sama apa? 180 atau 360? Dekat kemana? 180. 180. Ditambah atau dikurang?
Tambah. Tambah. 60. Karena kalau dikurang Tambah. nanti malah makin jauh ya. Oke, ditambah. Ditambah berapa? Biar 60. hasilnya segini. 60. 60. Karena 180 tambah 60, 240. Iya nggak? Iya. Nah, gampang ya. Let's say lagi. Cos deh, cos. Sama aja sih. Cos 30 deh. Ini deket kemana? 180 atau 360? 360. 360. Berarti cos 360 kurang atau tambah? Kurang. Kurang. Kenapa kurang? Karena 330 kan sebelum ini. Iya nggak sih? Iya. Kejauhan gitu. Jadi harus dikurang. Kurang berapa? Coba biar 330. kurang 30. 30. Sip. Gampang ya. Lanjut lagi. Tangan deh. Sama aja tangan. Tangan 5. Oh, kejauhan. 2, 6. Nah, apa ya? Bentar, aku mikir. Mikir lagi. 225 deh. Berarti tan berapa? 180 atau 360? 80. 180. Ditambah dikurang? Tambah 45. Tambah. Iya, tambah 45. Sip. Dah, itu udah kalian udah jago di situ. Sekarang hubungin berapa nilainya gitu. Oke. Sin 30 berapa? Coba. Sin 30? Setengah. Setengah. Sin 150. Berarti sin sama aja kayak sin 180. Kan dekatnya ke 180. 30. Dikurang 30. Bener banget. Jadinya sin 30. Jadi ambilnya tuh yang paling belakangnya aja. Aman nggak? Oke. Jadi kayak tadi nih. Misal kalau tadi sin 240 berarti sin ambil belakangnya 60. Nggak peduli plus atau minusnya ya. Nggak peduli plus atau minusnya. Ini nggak peduli. Aman nggak? Misal cos 330 berarti sama dengan cos paling belakangnya 30. tan 225. Berarti tan 45. tip. Gampang ya. Sin 315 berarti sin berapa nih? 45. Paling belakang. Bener banget, bener banget. Nah, sekarang lihat sin 150 itu kalau di kuadran itu ada di kuadran berapa sih? Ada di kuadran berapa nih 150? Ini kuadran berapa? 2. Kuadran 2 apa ciri khasnya? Yang positif Sinnya apa? positif. Sinnya positif. Ini Ini sin ya? Ini sin ya? Iya. Berarti ini pasti positif. Jadinya sin 30 aja. Berapa sin 30? Setengah. setengah. Nah, jadi sin 30 tuh sama kayak sin 150. Karena sin 150 kan sin 180 kurang 30. Iya enggak? Jadinya sin Iya. 30 sama dengan sin 30 gitu. Dengan itu tadi di kuadran 2. Nah, nanti grafiknya gini. Grafik sin ya. Itu tuh gini. Tunggu aku mikir. Oke, gini. Nah, ini tuh 0, ini 90 karena ini 1. Ini min 1. Jadi 90 itu tuh kayak kan sin 90 tuh 1 kan. Nah, gitu. Ini sin ya 30, 60 gitu. Segini gitu, something lah. Jadi sin 30 ini bakal sama sin 150 di sini. Ini kan 90. Ini berarti 180. Berarti 150-nya di antara sini. Tuh. Sama kan? Di sini lah. Ya intinya gitu. Ini saya jelek banget gambarnya ya. Anda semua bisa lihat di Google. Oke. Sekarang kita mainan sudut berelasi karena di soal kuisisnya bakal banyak. Oke. Cos 150. Berarti cos 180 atau 360? 180 atau 360? Berapa? 180. 80. Lihat, ini kan kejauhan. Berarti dikurang ditambah. Guys. Kurang. Dikurang berapa biar 150? 30. 30. Berarti jadinya cos belakangnya 30. 30. Lihat. Cos 150 ada di kuadran mana sih? 150. Kuadran berapa ini? 2. 2. Yang apa cirinya 2? Sinnya. Sinnya yang positif. Lihat cos berarti negatif dong. Nah,
dikasih min. Jadinya cos 30 berapa? Setengah akar 3. Tapi dikasih minnya. Gitu. Aman nggak? Oke. Jadi aku ngafalnya gini sih. All, sin, tan, cos. Gitu. Jadi yang positifnya tuh all, sin, tan, cos. Let's say lagi. Kalian mungkin masih bingung ya. Cos 210. Berarti cos berapa? 180 atau 360? Lebih dekat kemana guys? 210. 180. Bener banget. Di plus atau min? Plus. Plus berapa biar 210? 30. 30. Jadinya cos 30. 30. Ambil belakangnya, nggak peduli plus atau minusnya ini ya. Ini kayak bodo amat gitu. Nah, sekarang 210 itu kan berarti ini 180 berarti di sini kan. Ya di kuadran berapa? 210 di sini? Kuadran 3 apa yang cirinya? Tannya positif. Tan positif. Berarti kalau cos Berarti Negatif. negatif. Jadinya negatif cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah. Jadinya berapa? Cos 210. Min Min? setengah akar 3. Bener banget. Setengah akar 3. Gampang kan? Sebenarnya yang penting tuh kita kayak tabel trigononya yang tadi. Itu kalian harus tulis. Dan nanti tinggal main-mainan. Gampang banget. Contoh lagi. Sin 3 gope. 315. Berarti sin deket kemana? 180, 360. 360. 360. Kejauhan. Berarti dikurang. Dikurang Kurang. berapa biar 3 gope? 315. 45. 45. Jadinya sin 45. 45. Lihat, 315 ada di kuadran mana? Coba. Kalau yang 270 berarti di sini. Kuadran 4. Kuadran 4. Nah, kuadran 4 apa cirinya? Cosnya 4. positif. Positif. Iya, positif. Berarti kalau sin Negatif. negatif. Jadinya negatif sin 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Jadinya sin 315 adalah min setengah akar 2. Selesai. Itu sudah berrelasi. Kalian tinggal latihan soal di kuisisnya nanti ya. Habis ini aku share. Contoh lagi, cos 315. Berarti kan sama kayak yang di atas gitu. Cos 360 min 45. Jadinya cos ambil belakangnya 45. 45. Iya. Lihat, kan ini di kuadran 4. Cirinya cosnya positif. Berarti ini positif. Nah, jadinya ya udah cos 45 aja. Setengah akar 2 gitu, guys. Jadi ini setengah akar 2, ini min setengah akar 2 karena sin itu di 315 itu ada di kuadran 4, which is hanya cos aja yang positif, sisanya negatif gitu. Oke? Aman nggak, guys? Kalau mau ditambahin satu soal lagi gitu. Atau udah gimana? Udah. Udah ya, udah. Nah, sekarang satu lagi deh. Ada aturan sinus sama ada aturan kosinus. Nah, ini ada di soal nanti. Aturan sinus itu gini. Kalau ini 30, ini 60. Nah, misalnya yang diketahui itu hanya ininya aja. Misalnya ini 7 deh. Yang dicari ini X. Nah, jadinya lihat depan sudut 30 apa? 7. Berarti 7 per sin. Karena depan ya, sin 30 sama X per depannya ini sin 60 gitu. Nanti ketemu deh, tinggal kali silang. Jadinya X sama dengan ini kali silang ke sini jadinya 7 kali sin 60 per sin 30 gitu. Gampang. Contoh lagi. Kalau gue punya gini. Ini 50, misal ini 60. Ini 7, ini 8. Z. Berarti gimana, guys? 7 per depannya nih sin 60 sama dengan depan 50 apa? Z per berapa? Sin 50. Ya, gitu aja. Gampang ya. Nih ada deh. Aku kasih bocoran deh. Jangan kita. Jangan. Itu biar kalian enak nih. Lagi. Kalau di sini 7. 7. Ini A deh. Ini B. Ini sin 60. Sin 30. Jadinya berapa?
depannya berarti kan jadinya A per sin 60 sama dengan depannya nih B per. B per sin 30. 30. Nah, gitu aja, gampang. Jadi kayak sin, karena sin itu depannya gitu. Ya gitu. Let's say deh kalau gue punya soal gini. Kalau diberikan sudut A, B, C, jika besar B, nah kalau besar B kecil itu berarti depan sudut B-nya. Berarti di sini B kecil adalah 25, depan sudut besar sisi A adalah 30, sudut A itu 60 derajat, B itu 30 derajat. Oke, ini X deh. Nah, berapa X-nya? Oke, jadinya X per berapa depannya? Sin 30. Sin Sin 30 30. sama dengan, terus sama dengan berapa? 30 per. 30 per Per sin 60. Kalau mau nyari X-nya, berarti ininya harus diminggat kan, harus pindah. Kali silang. Jadinya 30 kali Iya. kali sin per. sin 60. Nah, Sin 60. tinggal masukin deh. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, sin 60 Setengah. akar 3. Iya 3. enggak? Nah, jangan lupa Iya. ya. Oke. Nah, ini ada setengah coret. Jadinya 30 per akar 3. Ini nggak boleh karena ada akar di bawah. Jadinya berapa? Kali akar 3 per Kali Per 3. Ya, berapa jadinya? 30 per 3. 30 Bentar, ini kok nggak 30 bisa? akar 3. per 3. 30 per 3 akar 3. Berapa? Coret-coret 3. 10 akar 2 akar 10 akar 3. 3. satuan. Gitu. Iya. Mau meter, sentimeter, kilometer sama aja. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kosinus nih. Kosinus tuh gini. Ini tuh rumus ke Pitagoras juga sih. Jadi sebenarnya rumus SD itu dari sini asalnya. A kuadrat sama dengan sisanya kan ada A, B, C. Nah, kalau A-nya udah dipakai berarti tinggal B kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali ini BC cos yang sebelum sama dengannya A. Gitu. Jadi tadi aturan sinus, sekarang aturan cosinus. Gitu. Berarti kalau B kuadrat tadi sisanya apa? A kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali ini AC cos sebelum sama dengan apa? B. B. Gitu. Sekarang C kuadrat. Berarti sisanya apa? A kuadrat tambah B A kuadrat kuadrat tambah B kuadrat. min 2 kali. AB Ya, cos sini. Cos B. C. C. Nah, kalau yang di Pitagoras kan ini aja. Karena apa? Karena cos dari 90 itu tuh 0. Bentar. Bentar guys, bentar. Iya nggak sih 0? Atau 1? Iya 0. Ya, cos 90 tuh 0. Jadinya ini 0. Jadi ini udah hilang. Nah, jadi ini Pitagoras gitu. Asalnya ya. Asalnya Pitagoras. Jadi tadi rumus luas itu dari dari trigonometri, ininya rumus SD tadi berasal dari rumus ini, trigonometri. Oke. By the way, aku kasih bocoran ini. Misal ada segitiga ABC, ya udah gambar dulu ABC, Bos. Terus besar panjang A itu 2, berarti depan sudut A ya, ini. Ini 2 gitu. Terus B, ini ganti warnanya. Nah, B 10. Ini 10. C itu 8. Nah gitu ya. Jadi depan sudut C gitu. Oke. Yang ditanya itu cos A. Lihat, yang ditanya itu cos A. Gak nyambung gak sih? Kalau kamu masukin cos sami, sampingnya yang mana ini? Sampingnya yang ini kah? 8, miringnya yang 10. Tentu tidak. Karena cos sami tanda sindem itu hanya berlaku kalau apa? Sudutnya ada yang siku-siku. Ini kan nggak ada yang sudut siku-siku. Jadi nggak boleh ya cos sami. Pakai apa dong? Pakai aturan cosinus. Lihat, cos A. Berarti di sini juga A kuadrat, ya nggak sih? Karena tadi, sudut yang cos itu adalah sebelum sama dengan. Aman nggak? Guys, kayak tadi. Lihat, kalau A kuadrat berarti kan ini A. Kalau B, ini B. C, C. Aman nggak? Oke?
Nah, sama aja kayak ini. A kuadrat berarti sama dengan sisanya. Kalau A berarti B kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali B kali C. BC. Gitu. Ya, tinggal masukin deh. A-nya berapa? Oh, 2. B-nya ini 10. Ini ya depannya. C-nya 8. Min 2 kali 10 kali 8 cos A. Jadinya 4 sama dengan 100 ditambah 64 dikurang berapa nih kali? 160. 160 cos A. Nah, ya udah. Jadinya 4 sama dengan 164 min 160 cos A. Pindah tadi lawannya jadi lawannya. Jadinya min 160. Ya. Sama dengan min 160 cos A. Coret. Jadi cos A berapa? Cos A berapa, guys? Cos A 1. 1. Sip. Aman ya? Jadi jawabannya ini 1. Gitu. Oke? Nanti aku kasih linknya. Dah, mungkin sekian dan terima kasih. Anyway, ini 1 menit lagi. Mending kita ini dokumentasi. Open cam ya, yang bisa. Cepat, guys. 1 menit lagi. Open cam yang bisa. Kita dokumentasi dulu. Bentar, guys. Aku nyiapin. Oke. Ini Kang Jakinya nggak mau open cam nih. Gitu Mau, ya, mau Kang bentar. Jaki ya. Bentar. Ini saya lagi fikar. Waduh, 1 menit lagi. Ini harus cepet.